ikan asin rasanya asin. Salam sapa saya ucapkan untuk teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hadisti, perwakilan dari kelompok 5, program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan pengertian plagiarisme, bagaimana ciri-ciri plagiarisme, apa saja jenis-jenis plagiarisme, penyebab terjadinya plagiarisme, bagaimana cara menghindari plagiarisme, dan macam-macam situs web cek plagiarisme online. Oh iya teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan plagiarisme? Jadi, plagiarisme adalah suatu kegiatan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, karya orang lain seolah-olah menjadikannya sebagai pendapat sendiri. Untuk tindakan itu tidak baik untuk ditiru ya teman-teman. Plagiarisme adalah suatu tindakan yang sangat tidak baik dilakukan. Agar kita terhindar dari plagiarisme, mari kita mengenali ciri-ciri plagiarisme. Yang pertama, menggunakan kata-kata orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan data, fakta, serta informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase, menggunakan tulisan orang lain, merubahnya ke dalam tulisan sendiri, tetapi tidak mengubah idenya dan tidak juga mencantumkan identitas sumbernya. Yang keenam, mempublikasikan karya orang lain seolah-olah menjadikannya karya sendiri. Nah teman-teman, selain ciri-ciri plagiarisme, ada juga nih jenis-jenis plagiarisme. Apa saja sih jenis-jenis plagiarisme? Yang pertama, plagiasi ide. Mengidentifikasi plagiasi jenis ini cukup sulit karena idenya bersifat abstrak. Yang kedua, plagiasi kata demi kata. Mengutip karya orang lain kata demi kata tanpa mencantumkan sumbernya secara signifikan. Biasanya sering terjadi pada karya tulis. Yang ketiga, plagiasi sumber. Tidak mencantumkan rujukan karya dengan lengkap, bahkan tidak sama sekali dicantumkan. Yang keempat, plagiasi kepengarangan. Nah, plagiasi kepengarangan ini biasanya dia merubah nama serta identitas penulis untuk kepentingan pribadi. Plagiarisme bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ada nih beberapa kemungkinan penyebab terjadinya plagiarisme. Yang pertama, terburu-buru. Karena seseorang terburu-buru menyebabkan dia menjiplak karya orang lain sepenuhnya. Yang kedua, minimnya referensi menyebabkan penulis kesulitan untuk menuangkan ide dan pendapatnya ke dalam tulisan dengan baik. Yang ketiga, kurang memahami teknik pengutipan. Jika seseorang memahami teknik pengutipan, maka dia akan terhindar dari plagiarisme. Yang keempat, kurang memahami plagiarisme. Jika seseorang mengetahui kalau plagiarisme itu ada undang-undangnya, maka seseorang tidak akan melakukan penjiplakan. Nah teman-teman, ada nih beberapa tips bagaimana cara menghindari plagiarisme. Yang pertama, menuliskan ide yang kita gunakan dengan bahasa kita sendiri tanpa mengubah artinya. Dan jangan lupa mencantumkan semua sumber rujukan dengan lengkap. Yang kedua, menggunakan ide kita sendiri. Maksudnya di sini adalah harus berimbang antara ide kita dan sumber yang kita gunakan tanpa melampaui batas plagiarisme. Dan yang ketiga, menggunakan website penguji plagiarisme. Nah, ada nih macam-macam situs web cek plagiarisme online. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi mengenai plagiarisme. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan.
siang hari makan kuaci, makan bareng Ibu Asi. Cukup sekian penyampaian hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.